Halo teman-teman semuanya, langsung saja di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik untuk pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan 1 akan dijelaskan oleh saya, Ketia Zahra, untuk pertemuan 2 oleh Kak Susi Rahmawati, dan pertemuan ketiga oleh Kak Siti Rokayah. Selamat menonton dan menyimak. Wawasan umum mengenai akuntansi sektor publik. Sebelumnya, apa sih itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sebelumnya, apa perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta? Akuntansi sektor publik berfokus pada memberikan layanan kepada klien melalui audit perpajakan dan konsultasi bisnis. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta berfokus pada mendukung operasi dan manajemen keuangan dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, akuntansi publik ini bekerja di firma akuntansi dan harus mematuhi standar akuntansi, sedangkan untuk swasta bekerja di dalam perusahaan dan melakukan pembukuan internal dan analisis keuangan. Dari segi tujuan organisasi, untuk sektor publik ini jelas non-profit oriented, sedangkan untuk sektor swasta adalah profit oriented atau memaksimalkan laba. Dari segi karakteristik anggarannya, untuk sektor publik jelas terbuka dan dapat diketahui oleh publik, sedangkan untuk sektor swasta itu tertutup dan bersifat rahasia dari publik. Untuk sistem akuntansinya, sektor publik ini akuntansinya berdasarkan cash basis, sedangkan sektor swasta adalah accrual basis. Sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik secara singkat. Pada era Orde Lama tahun 1959, saat itu pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan asing dan BUMN dikelola oleh campur tangan politik, bukan oleh manajer profesionalnya, sehingga banyak BUMN dijadikan sapi perah oleh birokrat. Dan juga terjadi kelangkaan akuntan akibat pindahnya orang-orang Belanda dan nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, pada saat 1998, rupiah mulai menguat, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap rendah. Reformasi tahun 1998 menghasilkan harapan kuat untuk menghapus KKN. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memaksa kepala daerah untuk membuat laporan pertanggungjawaban tahunan, sehingga otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menciptakan akuntabilitas dalam pembiayaan dekonsentrasi, pembantuan, dan APBD. Ruang lingkup akuntansi sektor publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas pelayanan publik dan proses untuk menghasilkan barang dibutuhkan usaha yang aktivitasnya berhubungan dengan suatu entitas. Nah, ruang lingkupnya meliputi badan pemerintahan, perusahaan milik negara, universitas, yayasan, organisasi politik, dan organisasi lainnya yang merupakan kelembagaan yang terlibat di dalam domain publik. Faktor ekonomi, faktor publik, faktor sosial budaya, dan historis memiliki pengaruh yang signifikan bagi sektor publik. Pemenuhan kebutuhan atas layanan publik meliputi penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, serta layanan komunikasi.
Selanjutnya ada elemen-elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik, di mana perencanaan ini memiliki aspek yang terfokus pada penyusunan tujuan serta cara-cara yang akan dijalani untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada penganggaran publik, di mana mencakup rencana detail yang memuat pendapatan dan belanja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga ada realisasi anggaran, di mana realisasi anggaran juga terfokus pada pengendalian secara sistematis atas perubahan input menjadi penyediaan barang dan jasa. Selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa publik, di mana pengadaan barang dan jasa yaitu proses, cara, serta tindakan yang dilakukan dalam menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan publik dalam bentuk pelayanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada pelaporan keuangan sektor publik, di mana laporan keuangan sektor publik ini harus dapat dipastikan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sebuah program, realisasi pencapaian target yang ditetapkan, serta realisasi penyerapan belanja dan pembiayaan. Lalu ada audit sektor publik, di mana audit ini dilakukan dengan menginvestigasi beberapa aktivitas khusus yang dilakukan secara independen. Dan terakhir ada pertanggungjawaban publik. Selanjutnya mengenai standar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan tambahan maupun revisi yang merupakan standar atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang juga digunakan oleh LK Kementerian Lembaga, pemerintah daerah hingga Badan Layanan Umum. Ketentuan undang-undang dan standarnya yang berlaku di Indonesia ini dikembangkan secara internasional, yaitu oleh International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Nah, sedangkan untuk entitas sektor publik lainnya seperti yayasan dan lembaga kemasyarakatan atau organisasi non-pemerintah memakai PSAK 45 akuntansi organisasi nirlaba. Selanjutnya apa saja sih laporan akuntansi sektor publik? Apakah ada perbedaan dengan yang disajikan oleh laporan akuntansi sektor swasta? Untuk akuntansi sektor publik ini menyajikan 7 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang kedua ada laporan neraca. Yang ketiga ada laporan realisasi anggaran. Keempat ada laporan arus kas. Kelima ada laporan perubahan ekuitas. 6 ada laporan operasional. Dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu regulasi dan standar di sektor publik. Pembahasan yang pertama mengenai perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama ada regulasi tentang yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Lalu yang kedua ada regulasi tentang partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga ada regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, di mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Lalu yang keempat ada regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukannya ditujukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan. Selanjutnya ada perkembangan regulasi tentang keuangan negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembenaran negara. Pembenaran negara dalam UU ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan untuk pengelolaan negara dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Pada tahun 2001 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Untuk itu dikeluarkan undang-undang berikut ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini adalah bentuk perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok tentang pembentukan daerah kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta kepegawaian daerah dan pembinaan dan pengawasan serta desa. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan dengan memperhatikan segala aspek yang menjadi kebutuhan daerah. Selanjutnya, perkembangan standar keuangan di sektor publik. Yang pertama ada Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau IPSAS, International Public Sector Accounting Standard Boards atau IPSASB merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk organisasi sektor publik dalam skala internasional, serta dijadikan acuan bagi seluruh negara di dunia dalam rangka pengembangan standar akuntansi pada sektor publik. IPSAS digunakan oleh seluruh organisasi sektor publik yaitu lembaga pemerintah serta seluruh unit kerjanya. IPSAS memiliki tujuan diantaranya yang pertama peningkatan kualitas pelaporan keuangan sektor publik, yang kedua memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik, dan yang ketiga peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Lalu perkembangan standar keuangan di sektor publik yang kedua itu yang ada ISAK 35. ISAK 35 ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1. Lalu perkembangan standar keuangan di sektor publik yang ketiga ada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Standar ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujud transparansi dan akuntabilitas. Organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Nah, di slide ini itu ada yang namanya organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun, sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Lalu, meskipun begitu, pemerintah terus meningkatkan pendapatan negara dan daerah dari berbagai sektor seperti devisa, pajak, pendapatan, asli daerah, laba BUMN, dan BUMD. Wilayah ruang lingkup organisasi publik ialah ruang lingkup politik, ekonomi, kultur, dan demografi. Hal ini tentu membuat karakteristik organisasi publik menjadi multifungsional. Lalu selanjutnya ada karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama itu memberikan kesejahteraan masyarakat, yang kedua aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, yang ketiga berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak dan pendapatan lainnya. Lalu yang keempat kepentingan bersifat kolektif oleh pihak publik. Lalu selanjutnya ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional di organisasi publik. Dengan memfokuskan pada anggaran sebagai landasan operasional, akuntansi sektor publik membantu organisasi untuk patuh terhadap anggaran yang telah disahkan yang sifatnya wajib. Lalu, proses akuntansi yang melibatkan perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran menjadi bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara keseluruhan. Akuntansi dalam organisasi sektor publik ini berfungsi sebagai alat fundamental untuk mencapai keterbukaan,
keadilan, dan prediktabilitas kinerja organisasi yang pada akhirnya ini mendukung tujuan utama reformasi sektor publik, yaitu akuntabilitas publik. Lalu selanjutnya entitas dalam akuntansi sektor publik. Nah, bagian dari entitas akuntansi sektor publik ini seperti akuntansi pemerintah yang diantaranya itu entitas akuntansi dan entitas pelaporan pengertian. Entitas pelaporan ini adalah berbagai unit di struktur pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari satu maupun lebih entitas akuntansi. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemberi pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dibangunkan pada entitas pelaporan. Mungkin cukup sekian materi dari kami.